Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, mudah-mudahan teman-teman semua sehat semua ya. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 11 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan 11 kita akan coba membahas lebih dalam lagi berkenaan dengan keterampilan membaca dan juga dasar dalam membuat jurnal. Jadi nanti teman-teman akan diarahkan bagaimana sih terkait dengan perujukan, ya, kemudian pengutipan, penulisan daftar pustaka, ya, kemudian juga ada parafrase, kemudian juga nanti akan diarahkan sebetulnya perjenjangan itu seperti apa sih, kemudian nanti terkait dengan daftar pustaka, ada yang menggunakan penerbit, ada yang penulisnya lebih dari satu, bahkan nanti ada penulisnya lebih dari 7, cara penulisan di dalam daftar pustaka dengan konsep APA seperti apa, ya. Jadi nanti silakan teman-teman disiapkan alat tulisnya, kemudian barangkali nanti akan ada yang ditanyakan, boleh silakan nanti konsultasikan langsung ke Bapak ya, di WhatsApp boleh atau via sosial media lainnya juga boleh ya. Jadi untuk hari ini, untuk pertemuan 11 kita akan coba membahas berkenaan dengan keterampilan membaca ya, dan juga membuat jurnal. Konsep dasar membuat jurnal, apa saja yang perlu dipersiapkan. Baik, kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Saya coba untuk share screen untuk pertemuan kita hari ini. Jadi nanti teman-teman akan sering bersinggungan dengan yang namanya artikel ilmiah dan juga teks akademik. Ya, baik, jadi untuk hari ini membaca dan dasar membuat jurnal. Ya, jadi pembahasan kita cukup banyak, mudah-mudahan waktunya cukup. Bapak diberikan waktu 30 menit untuk membuat videonya, mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, jadi membaca dan dasar membuat dalam jurnal, ya, karya ilmiah, ya. Oke, sebentar saya ukurannya kecilin dulu kali ya, supaya nanti presentasinya bisa terbaca dengan sempurna, ya. Oke, yuk. Cukup kali ya segini ya. Oke, yuk kita mulai ya. Nah, jadi untuk Bahasa Indonesia sesi 11, apa saja sih Pak yang akan kita bahas hari ini? Nih, hari ini kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama adalah sudah tentu berkenaan dengan keterampilan membaca, ya. Kemudian yang kedua adalah praktik membuat jurnal, sudah tentu ini konsep dasarnya terlebih dahulu. Kemudian poin nomor 3 menyajikan ilustrasi, sudah tentu nanti ilustrasi erat kaitannya dengan gambar, ya. Kemudian erat kaitannya dengan tabel, ya. Kemudian poin nomor 4 cara membuat daftar pustaka, ya. Oke. Kita langsung aja untuk pembahasan kita hari ini. Poin nomor 1 terkait dengan keterampilan membaca, ya. Oke, yuk kita mulai. Oke, jadi pembahasan terkait dengan keterampilan membaca, poin nomor 1 sudah tentu ya berkenaan dengan konsep. Pasti ada yang namanya pengertian, definisi, ya, pengertian membaca itu seperti apa, tujuan membaca seperti apa, dan nomor 3 adalah indikator keterampilan membaca. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Karena terkait dengan bahasa Indonesia, teman-teman kan kenal yang namanya proofread. Membaca berulang kali sampai nanti melihat celah mana sih yang sebetulnya harus diperbaiki. Ya, kemudian juga ada membaca cepat. Ya, nah, di sini keterampilan membaca akan saya singgung sedikit ya, karena ini erat kaitannya dengan jurnal atau karya ilmiah. Ya. Oke, yuk kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Nih, kalau kita lihat secara definisi ya, suatu proses memahami pesan atau informasi yang terkandung dalam teks menurut Ninik M. Kuntarto tahun 2013 halaman 177. Kalau kita lihat ya, suatu proses memahami pesan atau informasi yang terkandung dalam teks. Ya. Jadi esensinya adalah bahwa sebetulnya pada saat kita membaca, kita memahami makna yang tersirat di dalam teks itu. Ya, jadi pesan moralnya dapat, ya, informasi yang terkandungnya kita bisa paham. Sebenarnya apa yang kita baca sebetulnya berkenaan dengan apa sih? Gitu kan. Nah, jadi jangan sampai hanya membaca saja, tetapi maksud dan tujuan atau isinya kita tidak paham. Nah, jadi esensinya adalah ternyata membaca itu adalah memahami pesan atau informasi yang terkandung dalam teks. Itu poin utamanya, ya. Ini terkait dengan membaca.
Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata ya sebagai wadah yang tepat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi membaca merupakan salah satu praktek ya, jadi alat bagaimana sih sebenarnya nanti kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Nah, dan juga ternyata membaca merupakan suatu kesenangan ya, menyempurnakan membaca secara lugas ya. Jadi pada saat kita sering membaca sebetulnya kalau kita praktekkan itu membantu kita untuk menyempurnakan berbicara secara lugas ya. Kemudian bisa menjadi suatu strategi tertentu, kemudian memperbarui pengetahuan tentang suatu topik kalau misalkan kita memiliki kegemaran membaca ya. Kemudian mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, kemudian memperoleh informasi untuk laporan lisan maupun tertulis, kemudian mengkonfirmasi atau menolak ya. Ini wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan uraiannya tadi sudah saya sampaikan, bisa menjadi kesenangan, penyempurnaan membaca secara lugas, strategi tertentu sampai mengkonfirmasi suatu informasi ya. Baik, lanjutkan lagi. Ya, jadi tingkat keterampilan membaca itu ada tingkat awal, tingkat dasar, dan juga tingkat tinggi. Tingkat awal sudah tentu ini sebelum masuk ke satuan pendidikan ya. Membaca hanya secara lisan saja tanpa harus mengetahui apa makna yang tersirat di dalamnya. Tingkat dasar sudah harus paham apa yang tersirat atau terkandung di dalamnya. Kalau tingkat tinggi sudah tentu ini ada di dalam perguruan tinggi. Ya, di luar dari satuan pendidikan. Sudah tentu nanti membacanya sudah lebih jauh berkembang dibandingkan dengan tingkat awal dan juga dasar. Ya, ini tingkatan keterampilan membaca. Singkatnya adalah bahwa sebetulnya tingkat awal itu sebelum memulai sekolah atau tingkat satuan pendidikan. Tingkat dasar itu di awal ya, di awal satuan pendidikan, dan tingkat tinggi biasanya masuk ke ranah perguruan tinggi. Ya, seperti itu. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke praktik membuat jurnal. Ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman ingat sampai menulis skripsi ya. Nah, jadi praktik membuat jurnal itu ada satu, teman-teman harus tahu jurnal itu seperti apa ya, kemudian peran dan fungsi jurnal ilmiah. Sebenarnya jurnal ilmiah dan artikel ilmiah hampir mirip, sama, esensinya adalah suatu karangan yang terdiri dari teks akademik ya, kemudian kaidah-kaidah dalam penulisan jurnal ya. Jadi jurnal merupakan salah satu isi hasil dari penelitian ya. Nah, jadi terkait dengan praktik membuat jurnal itu nanti teman-teman eh, akan dipersiapkan ya, apa saja sih yang harus disiapkan dalam membuat jurnal. Sebelum ranah lebih jauh lagi, kita coba lihat dulu ya pengertian jurnal itu seperti apa. Kita lihat dulu ya. Oke, kalau kita lihat secara definisi ya, jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris maupun secara logis dalam bidang ilmu tertentu. Jadi, jurnal ilmiah sudah tentu ya, sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala suatu organisasi profesi atau institusi akademik, pemikiran ilmiah secara empiris. Jadi jurnal itu merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris. Bisa dibuktikan dengan data dan juga fakta. Ini pengertian dari jurnal ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ada peran dan fungsi jurnal. Ya, jadi kalau misalkan jurnal adalah hasil pemikiran intensif tentang suatu topik, sedangkan hasil penelitian umumnya lebih spesifik karena harus melibatkan data yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Laporan dari surat kabar atau majalah, wawancara, laporan saksi mata, laporan dan lain sebagainya. Kita lihat ya peran dan fungsinya. Poin nomor poin nomor pertama sudah tentu berkenaan dengan sarana komunikasi akademik antara para ilmuwan, bisa dosen, bisa guru, ya. Kemudian penyebaran hasil-hasil dari penelitian, kemudian pengembangan budaya akademik di perguruan tinggi, dan yang terakhir adalah sebagai penukaran informasi untuk menghasilkan ide-ide baru akan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ini merupakan peran dan fungsi dari jurnal.
Yuk lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas kaidah penulisan jurnal. Nah, ini merupakan salah satu poin penting. Sebenarnya nanti teman-teman kalau ketemu langsung kita coba praktek sebenarnya ya. Ya, poin nomor satu menggunakan bahasa baku. Poin nomor dua sistematika penulisan. Poin nomor tiga aturan merujuk. Poin nomor empat aturan penyajian tabel dan gambar. Kemudian poin nomor lima aturan menulis rujukan itu seperti apa. Ya, jadi Bapak ulangi lagi ya, kaidah penulisan jurnal. Yang pertama penggunaan bahasa baku. Teman-teman di sini sudah tahu ya, penggunaan bahasa baku sudah sesuai dengan KBBI, gitu kan. Kemudian sistematika penulisan kita akan bahas dan ini erat kaitannya dengan ini ya, apa namanya? eh struktur kalimat. Jadi nanti seperti apa sih sistematikanya dari awal sampai akhir. Kemudian aturan merujuk seperti apa gitu kan. Kemudian nomor 4 aturan penyajian tabel dan gambar. Nah, ini merupakan satu hal penting bahwa sebetulnya penyajian tabel dan gambar itu sebetulnya sesuatu yang sulit diceritakan menggunakan teks atau kata-kata. Dengan adanya tabel dan gambar sebetulnya memudahkan si pembaca untuk lebih paham, mengerti apa yang disampaikan si penulis. Namun kebanyakan dengan adanya tabel dan gambar malah membuat menjadi bingung. Nanti ada tips dan triknya bagaimana sih sebetulnya menyajikan tabel itu seperti apa, menyajikan gambar itu seperti apa di dalam suatu halaman. Ya, kemudian ada aturan menulis rujukan. Ya, oke, yuk kita bahas lanjut ya. Kita penggunaan bahasa baku terlebih dahulu. Nah, jadi sebetulnya pembahasan penggunaan bahasa baku itu sebetulnya sering kita singgung ya. Erat sekali kaitannya dengan yang namanya teks akademik. Penggunaan bahasa baku kalau misalkan di dalam suatu karya ilmiah sudah tentu menggunakan bahasa teks akademik yang disesuaikan dengan KBBI. Kalau kita lihat di sini ya, bahwa sebetulnya penggunaan bahasa yang baik terkait dengan penggunaan ragam bahasa ilmiah. Misalnya berpola argumentasi atau akademis. Kita kenal dengan nama teks akademik. Ya, sedangkan penggunaan bahasa yang benar berkaitan dengan norma ketatabahasan yang digunakan dalam penulisan. Maksudnya adalah bahwa sebetulnya kita menggunakan teks akademik, kita rangkai kalimatnya menjadi suatu kalimat yang erat kaitannya dengan ragam bahasa ilmiah, dan si pembaca pun bisa paham betul apa yang disampaikan oleh si penulis. Sebetulnya dengan menggunakan bahasa baku, itu memudahkan si pembaca untuk lebih mudah memahami apa yang disampaikan penulis. Karena esensinya adalah menggunakan bahasa baku, dikembangkan menjadi teks akademik. Sifat dari teks akademik adalah ringkas, padat, dan mudah dimengerti, sehingga esensinya adalah bahwa sebetulnya mudah dipahami oleh si pembaca. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini penggunaan dari bahasa baku. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada yang namanya sistematika penulisan. Sistematika penulisan berkaitan dengan sistematika perjenjangan atau peringkat judul dan subbab judul dengan menggunakan jenis-jenis ukuran yang berbeda. Secara umum, sistematika penulisan artikel untuk jurnal ilmiah terdiri dari 4 jenjang. Nah, jadi biasanya untuk jenjang itu, jenjang pertama itu kita katakan sebagai heading 1, biasanya ada di paling atas ya, misalkan bab 1 pendahuluan. Kalau misalkan di dalam Office Word, kita kenal dengan nama heading 1. Kemudian misalkan setelah bab 1 pendahuluan, kemudian kita masuk ke 1.1 ya. Berarti masuk ke latar belakang sebagai contoh misalkan ya. Berarti kita menggunakan heading 2 ya. Kemudian fenomena penelitian misalkan 1.1.1 ada 3, berarti menggunakan perjenjangan 3 level. Biasanya kalau misalkan di Office Word kita menggunakan yang namanya heading 3 ya. Oke, yuk kita bahas dulu ya perjenjangan yang pertama ya. Nah, jadi perjenjangan itu biasanya di dalam suatu karya ilmiah ada 4 jenjang. Jenjang pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Kita lihat yang pertama ya. Jenjang pertama untuk judul bab. Misalkan bab 1. Di dalam Office Word kita kenal dengan yang namanya heading 1. Ya, ditulis dengan huruf bold kapital, tebal, hurufnya kapital, besar semua, kemudian diletakkan di tengah. Ini untuk jenjang yang pertama. Kemudian ada lagi jenjang kedua kita kenal dengan subjudul 1.
Kalau misalkan di Office Word kita kenal dengan heading 2, ditulis dengan huruf bold, kapital, namun ada di pinggir. Ya, ini secara umum ya, perjenjangan secara umum. Kemudian poin nomor 3, subjudul 2. Di dalam Office Word kita kenal dengan heading 3, ditulis dengan huruf bold, tidak kapital di pinggir. Poin nomor 4, ada jenjang keempat, subjudul 3, ditulis dengan huruf bold, italic di pinggir. Ini biasanya kalau di dalam Office Word menggunakan heading 4. Ya, ini adalah perjenjangan. Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang ada yang namanya perujukan. 3 cara dalam melakukan rujukan, ya, yaitu menggunakan satu catatan kaki, ya, atau kita kenal dengan footnote, ya. Kalau misalkan di Office Word kita kenal namanya footer, ya. Kemudian ada catatan akhir atau endnote dan perujukan, ya. Kalau endnote biasanya nanti ada di akhir halaman. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan tanda kurung atau yang sering disebut dengan parenthetical citation atau body note yang terintegrasi dalam teks. Jadi rujukannya ada di dalam teks atau di tengah-tengah halaman. Ya, ini berkenaan dengan perujukan. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada pengutipan, ada perujukan, ada pengutipan. Terkait dengan pengutipan, itu ada yang langsung kita kenal dengan direct question. Kemudian ada kutipan, bukan question ya, quotation. Kemudian yang kedua ada kutipan tidak langsung, indirect quotation. Kemudian ada parafrase atau kita kenal paraphrasing. Dan yang keempat ada rangkuman atau summary. Kita lihat dulu ya. Kita bahas dulu yang langsung. Nah, jadi jenis cara pengutipan. Yang satu, merujuk kutipan langsung kurang dari 40 kata. Terintegrasi dalam teks dan diberi tanda kutip. Kalau misalkan ternyata apa yang kita kutip itu lebih dari 40 kata. Ya, kalau nomor 2, merujuk kutipan langsung lebih dari 40 kata tidak terintegrasi dengan teks. Artinya terpisah ya. Kemudian yang kedua kutipan tidak langsung dan yang terakhir adalah parafrase. Coba kita lihat dulu ya. Poin yang pertama. Nah, merujuk kutipan langsung, kurang dari 40 kata, terintegrasi dalam teks dan diberi tanda kutip. Jadi kalau misalkan seperti ini, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menyajikan secara sangat teliti tentang karakteristik yang sangat luas dari suatu populasi. Menurut Hamidi, tahun 2007, halaman 12. Nah, ini adalah contoh kutipan langsung kurang dari 40 kata. Maka di sini kita bisa menggunakan kutip 2. Kutip 2 suatu sampai nanti kutip 2 lagi sampai populasi. Ya, ini adalah kutipan langsung kurang dari 40 kata. Bagaimana Pak kalau misalkan ternyata lebih dari 40 kata? Kalau lebih dari 40 kata, seperti ini contohnya, tidak perlu menggunakan yang namanya kutip 2. Ya, dan juga tidak terintegrasi dengan teks. Artinya nanti dibuatkan paragraf tersendiri. Boleh. Ya, maksudnya tidak terintegrasi dengan teks adalah dibuatkan paragraf tersendiri atau kita kenal dengan alinea baru. Ya, dan tidak perlu menggunakan yang namanya kutip 2. Oke, kemudian sekarang nah, ini kutipan langsung. Kutipan langsung seperti ini. Kalau kutipan tidak langsung ya, ini contoh kutipan langsung ya. Kalau kutipan tidak langsung, contohnya adalah Mulyana 2003 halaman 71 dalam sobir misalkan. Ya. Jadi ada kata dalam, berarti tidak mengutip secara langsung. Itu cirinya. Ya, kalau kutipan langsung seperti ini, ya, kalau misalkan kutipan tidak langsung ada kata dalam sobri, artinya dia mengambil lagi dari buku lain. Oke. Oke, sekarang kita bahas parafrase. Parafrase nanti kita akan bahas lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya. Setidaknya untuk pertemuan kita hari ini, Bapak akan jelaskan secara umum dulu, garis besar dulu bahwa sebetulnya parafrase itu apa sih gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kalau parafrase itu adalah menggunakan kata dan struktur kalimat penulis artikel sendiri tanpa mengubah ide atau gagasan sumber aslinya. Namun demikian, penulis harus tetap menulis sumber rujukannya agar terhindar dari plagiarisme. Jadi sederhananya adalah seperti ini. Sebagai contoh, saya ingin mendefinisikan terkait dengan manajemen.
Ya, manajemen adalah misalkan ya, mengelola gitu kan, mengembangkan aktivitas bisnis sebagai contoh. Nah, sebetulnya kalimat itu bukan asli dari pemikiran saya sendiri karena saya tidak melakukan penelitian terlebih dahulu. Maka dari itu, manajemen dari Miftah Toha seperti apa? Jadi kita kalau parafrase ya, berarti gini. Sebagai contoh misalkan pengertian manajemen menurut Miftah Toha adalah seperti A, pengertian manajemen menurut Stephen Robin adalah B, kemudian manajemen menurut Lutan adalah C. Kita kalau misalkan ingin menggunakan parafrase, artinya kita mengembangkan atau merekonstruksi pendapat tiga ahli ini ya menjadi satu konsep atau definisi tanpa mengubah ide atau gagasan utama si peneliti. Ya, kebayang nggak? Saya ulangi ya. Misalkan manajemen menurut Miftah Toha adalah A, manajemen menurut Stephen Robin adalah B, manajemen menurut Lutan adalah C. Kalau saya melakukan parafrase, manajemen adalah A, B, dan C. Menurut Miftah Toha, Stephen Robin, dan juga Lutan. Artinya, ini saya merekonstruksi tiga pendapat ahli ini dijadikan satu dan tidak mengubah esensi yang sudah disampaikan si peneliti, yaitu Miftah Toha, Stephen Robin, dan juga Lutan. Ya, itu adalah parafrase. Artinya, kita menggunakan bahasa kita sendiri tanpa mengubah ide atau gagasan utama si peneliti sebelumnya. Nah, untuk minggu depan kita akan coba untuk mempraktekkan itu. Ya, oke, ini terkait dengan parafrase. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada penyajian ilustrasi. Nah, ilustrasi sudah tentu berkenaan dengan gambar, berkenaan juga dengan tabel. Sebetulnya, ilustrasi itu memudahkan si pembaca. Jadi kalau misalkan diterangkan dengan kata-kata, itu tidak bisa menjelaskan secara penuh atau secara utuh. Maka perlu bantuan dari tabel atau dari gambar. Sejatinya adalah bahwa sebetulnya dengan adanya tabel dan gambar mempermudah maksud dari si penulis untuk bisa dipahami secara mudah oleh si pembaca. Ya, seperti itu. Itu adalah ilustrasi. Ilustrasi ada gambar dan juga tabel, ya. Oke, lanjutkan lagi. Oke, sekarang ada yang namanya ilustrasi tabel. Kalau kita lihat di sini ya, bahwa sebetulnya dengan menggunakan tabel, pembaca akan dapat memahami dan menafsirkan data secara cepat dan mudah dalam mencari hubungan-hubungannya dengan menggunakan tabel. Pembaca akan dapat memahami dan menafsirkan data secara cepat dan mudah dalam mencari hubungan-hubungannya. Artinya sudah tentu ya bahwa sebetulnya dengan adanya tabel memudahkan si pembaca untuk bisa tahu apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh si penulis. Oke, ini ilustrasi tabel. Nah, ini kaidah artinya aturan-aturan tertentu ya supaya dengan adanya tabel memudahkan untuk si pembaca mengerti apa yang ditulis oleh si penulis. Poin nomor satu, tabel harus sederhana dan dipusatkan pada beberapa ide. Artinya hindari memasukkan terlalu banyak dalam suatu tabel, banyak kata dalam suatu tabel ya. Jadi sebetulnya untuk tabel itu padat informasi, biasanya judul ya, kemudian angka gitu kan. Kemudian poin nomor 2, tabel yang baik dapat menyampaikan ide dan hubungan-hubungannya dalam tulisan secara efektif. Poin nomor 3, tabel harus diberi identitas berupa nomor dan nama tabel yang ditempatkan di atas tabel. Poin nomor 4, tabel yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan untuk mengenai sumber aslinya. Jadi tetap ya, kalau misalkan tabelnya hasil kutipan dari pendapat orang lain, berarti kita tetap memasukkan sumber referensinya. Supaya kita terhindar dari yang namanya plagiarisme. Ya, oke, lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita penyajian gambar. Gambar itu sebetulnya memudahkan si pembaca untuk paham. Biasanya gambar ada yang berbentuk grafik, ada yang berbentuk diagram, ada juga yang berbentuk flowchart, foto, dan lain sebagainya. Nah, penyajian gambar dalam karya ilmiah perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan relevansinya dengan topik penelitian. Yang dilakukan, penyajian gambar dilakukan apabila tidak bisa menggunakan tabel. Nah, jadi biasanya berkembang ya.
dengan teks sulit untuk dijelaskan, kemudian dibantu dengan tabel, tabel masih kurang jelas, bisa disempurnakan dengan menggunakan gambar. Ya, kemudian artinya penggunaan gambar bukan pengulangan dari tabel, tapi hasil penyempurnaan dari tabel. Penggunaan gambar dilakukan apabila mampu menampilkan konsep yang sulit dijelaskan dengan rangkaian kata. Paham ya maksudnya? Oke, lanjutkan lagi. Sekarang pedoman penyajian gambar. Sebetulnya esensinya gini. Banyak banyak yang menyajikan gambar tapi malah bingung. Gimana sih cara membacanya? Kok saya malah jadi bingung? Nah, supaya tidak bingung, nah ini ada pedomannya nih. Bagaimana menyajikan gambar supaya si pembaca tidak bingung informasi yang ingin kita sampaikan. Poin nomor satu yang bisa diperhatikan di sini adalah judul gambar diletakkan di bawah gambar. Ya, kemudian poin nomor dua, gambar sederhana untuk dapat menyampaikan ide dengan jelas dan dapat dipahami tanpa harus disertai penjelasan tekstual. Gambar harus digunakan dengan hemat. Terlalu banyak gambar dapat mengurangi nilai penyajian data. Gambar yang memakan tempat lebih dari setengah halaman harus ditempatkan pada halaman tersendiri. Kemudian penyebutan adanya gambar seharusnya mendahului gambar. Gambar diacu dengan menggunakan nomor gambar atau angka, bukan dengan menggunakan kata gambar di atas atau gambar di bawah. Ya, seperti itu. Ini adalah pedoman penyajian gambar. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan coba ya praktek menulis daftar pustaka dengan format APA. Ya, poin nomor pertama, buku oleh satu penulis. Ya, jadi menulis daftar pustakanya seperti apa sih kalau misalkan kita merujuk buku untuk satu penulis saja, kemudian buku oleh 2 sampai 6 penulis seperti apa, lebih dari 7 penulis seperti apa, buku yang ada editornya menulisnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, artikel dalam buku kumpulan artikel yang ada editornya. Ya, coba kita lihat di sini ya contohnya. Oke, poin nomor pertama ini buku oleh satu penulis. Jadi kalau misalkan dengan format APA sudah tentu namanya terlebih dahulu, kemudian tahun, kemudian di sini ada metodologi penelitian kualitatif analisis data, ini judul bukunya, Jakarta tempatnya, Raja Wali Press adalah penerbitnya. Ya, ini contoh kalau misalkan kita merujuk buku oleh satu penulis saja. Sekarang kalau misalkan 2 sampai 6 penulis seperti apa, Pak? Kalau 2 sampai 6 penulis masih boleh ditulis lengkap. Kalau di sini contohnya 3 ya. Hasim, Basil, dan Jeremy Munday 2004. Translation at Advanced Resource Book. New York Routledge. Ya, jadi kalau misalkan sampai 6 masih bisa ditulis semuanya. Ya. Kemudian Pak kalau misalkan lebih dari 6. Nah, jadi kalau lebih dari 6 biasanya menggunakan at all. Atau kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia kita kenal yang namanya dan kawan-kawan. Kalau kita tulis semuanya nanti habis ya, penulisnya terlalu banyak. Bisa menggunakan at all atau dan kawan-kawan, DKK. Ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian buku yang ada editornya. Ya. Nah, Effendi Anwar sebagai editor ditulis di sini. Tahunnya 2008, Dwi Husa dan dalam berbagai perspektif Yogyakarta, UNE dan Tiara Wacana. Ini kalau misalkan ada editornya. Sekarang buku yang ada editornya. Nah, buku dalam editor nih Suyatno, Pujo Sumedi dan Sugeng Riyadi sebagai editor, pengembangan profesionalisme guru 70 tahun Abdul Malik Fajar, Jakarta UHAMKA Press. Ya. Oke, itu aja untuk perkuliahan kita hari ini. Minggu berikutnya kita akan coba praktek ya. Saya akan siapkan beberapa permainan, games, dan juga nanti teman-teman akan praktek di sana. Saya tunggu kehadiran teman-teman semua. Nanti akan seru pokoknya ya. Jadi nanti teman-teman minggu depan tatap muka dengan Bapak dan akan praktek. Ya, kesimpulannya adalah untuk pertemuan kita hari ini teman-teman tahu bahwa sebetulnya keterampilan membaca itu merupakan salah satu hal penting ya, karena nanti akan diaplikasikan pada saat teman-teman menyusun skripsi. Kemudian ada beberapa kaidah dalam penyusunan daftar pustaka, kemudian perjenjangan ya, berkaitan dengan perjenjangan, kemudian juga ada parafrase. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba praktek menggunakan parafrase konsepsi.
bisa merekonstruksi atau mengembangkan suatu paragraf. Ya. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Kuis dan tugas jangan lupa dikerjakan. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan. Kita akan tatap muka, kita akan coba praktek ya. Itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.